Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tertulis di dalam kitab Efesus 5 ayat 16 dan ayat 17. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Ayat di atas terambil dari kitab Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hikmat Penanda. Kata bijak Alkitab hari ini adalah orang bijak tidak hanya mengakui kesalahan mereka, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Cerita renungan siang kita hari ini adalah seorang pasien berada di rumah sakit di Florida untuk menjalani amputasi guna menyelamatkan hidupnya. Namun saat ia terbangun, ia justru mendapati bahwa kakinya yang sehat telah diamputasi. Di rumah sakit yang sama, pasien lain juga menjalani operasi pada lutut yang salah. Para pembela sistem perawatan kesehatan mengatakan kasus malapraktik tragis seperti itu menyerupai tabrakan pesawat terbang, yang patut dijadikan berita karena langka terjadi. Para pejabat tinggi rumah sakit itu menanggapi kasus tersebut dengan membuat strategi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan lagi. Para staf kini menulis kata "bukan" dengan spidol hitam pada anggota tubuh pasien yang sehat. Alkitab juga mendorong kita untuk berbuat lebih daripada sekadar mengakui kesalahan masa lalu kita. Kita harus mengambil langkah-langkah tegas untuk menghindari si jahat. Paulus memperingatkan orang Kristiani di Efesus, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Efesus 5 ayat 11. Kristus membebaskan kita dari penghukuman, tetapi kita masih bisa mengalami bahaya dan kerugian yang bersifat sementara karena kecenderungan kita yang penuh dosa. Kedagingan kita masih kerap membawa kita pada kesalahan dan bahaya. Galatia 5 ayat 16 dan ayat 17. Namun, kini banyak hal telah berubah. Hubungan kita dengan Allah telah berubah. Masa depan kita yang dulunya tidak berpengharapan, kini diterangi oleh janji Allah. Kita memiliki kesempatan untuk tunduk pada Roh-Nya dan berjalan bersama pribadi yang melakukan kebaikan, bukan kesalahan yang ceroboh. Buah terang, Efesus 5 ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang itu memiliki buah atau hasil, gelap juga memiliki buah dan hasil. Buah terang akan membawa kita pada kehidupan yang baik dan berguna bagi diri kita dan sesama manusia. Sementara buah kegelapan akan membawa kita kepada kematian dan kebinasaan serta kesengsaraan bagi orang lain. Umat Kristen dituntut untuk berbuah terang bukan gelap, karena setiap orang percaya adalah menjadi anak-anak terang. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Perpindahan itu menyebabkan hidup kita berubah. Harus ada perubahan yang besar dalam hidup seseorang ketika mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keadaan itu digambarkan seperti seseorang yang berada dalam kegelapan berpindah ke dalam terang. Dalam gelap seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Mencekam, menakutkan dan sulit membedakan mana yang benar dan yang salah. Suasana kegelapan dalam hidup manusia dinyatakan dengan perbuatan yang dipenuhi pemberontakan terhadap otoritas, kebencian, percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, kosong, sembrono, serta hampa. Sedemikian negatifnya pengaruh kegelapan ini dalam hidup manusia, maka Tuhan melarang kita untuk tidak berkawan, bersekutu dengan mereka. Mengapa? Karena kita bukan lagi anak-anak kegelapan,
Yesus Kristus telah mati supaya kita bisa dilepaskan dari kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Kita harus menghargai pengorbanannya dan status kita yang baru. Kita tidak boleh lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu, bahkan kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Bagaimana caranya agar kita bisa berbuah? Pancarkankan terangmu dengan 3 perbuatan di bawah ini. Pertama, kebaikan. Kebaikan adalah sifat dari buah terang. Kebaikan akan menelajangi hal-hal buruk dan jahat. Kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Melakukan pekerjaan yang baik adalah rencana Allah bagi setiap orang percaya. Kedua, keadilan. Keadilan adalah lawan dari kecurangan dan penindasan. Ketika kita sebagai anak-anak terang memperlakukan orang lain dengan adil, maka sesungguhnya kita sedang mematahkan belenggu-belenggu kelaliman dan penindasan. Hal ini menjadikan orang tersebut melihat dan mengalami terang Tuhan dalam hidupnya. Ketiga, kebenaran. Iblis sebagai raja kegelapan memerintah dengan tipu muslihat. Ketika kita sebagai anak-anak terang menyatakan kebenaran, maka kita sedang menelanjangi tipu muslihat itu. Yesus dan firman Allah adalah kebenaran yang akan membebaskan manusia dari kegelapan. Perkataan, rancangan, sikap dan perbuatan-perbuatan kita harus merupakan ekspresi dari kebenaran firman Allah, sehingga kita akan menghasilkan terang sepanjang hidup kita. Karena itu, teruslah berbuah terang selama kita masih hidup. Bagaimana saya bisa mengatasi dosa dalam kehidupan Kristen saya? Alkitab menyajikan beberapa sumber berbeda untuk membantu kita dalam upaya mengatasi dosa. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah bisa menang secara sempurna atas dosa. Namun hal itu harus tetap menjadi tujuan kita. Dengan pertolongan Allah, dan dengan mengikuti prinsip-prinsip firman-Nya, kita dapat secara bertahap mengatasi dosa dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sumber pertama yang disebutkan dalam Alkitab dalam upaya kita mengalahkan dosa adalah Roh Kudus. Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita agar kita bisa menang dalam kehidupan Kristen. Tuhan membandingkan perbuatan daging dengan buah roh dalam Galatia 5 ayat 16-25. Dalam ayat itu kita dipanggil untuk berjalan di dalam roh. Semua orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Namun ayat ini memberitahu kita bahwa kita perlu berjalan di dalam roh. Menyerah pada kendalinya. Ini berarti memilih untuk secara konsisten mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hidup kita daripada mengikuti kedagingan. Perbedaan yang dapat dibuat oleh Roh Kudus ditunjukkan dalam kehidupan Petrus, yang sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan hal ini terjadi setelah dia berkata bahwa dia akan mengikuti Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi dengan Roh, dia berbicara secara terbuka dan tegas kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta. Kita berjalan di dalam Roh ketika kita berusaha untuk tidak memadamkan dorongan Roh, seperti yang dibicarakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan sebaliknya berusaha untuk dipenuhi dengan Roh, yaitu sepenuhnya berada di bawah kendali Roh. Bagaimana seseorang dipenuhi Roh Kudus? Jika dosa adalah hal yang mendukakan Roh dan menghalangi pemenuhan Roh Kudus, maka ketaatan kepada Allah adalah cara untuk mempertahankan kepenuhan Roh. Kita harus berdoa agar kita dipenuhi dengan Roh, membenamkan diri dalam firman Tuhan,
dan berjalan dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Hal ini memberikan kebebasan roh untuk bekerja dalam pikiran dan tindakan kita. Firman Tuhan, Alkitab, mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita untuk memperlengkapi kita dalam setiap pekerjaan baik. Hal ini mengajarkan kita bagaimana untuk hidup dan apa yang harus diyakini. Hal ini mengungkapkan kepada kita ketika kita telah memilih jalan yang salah. Hal ini membantu kita kembali ke jalan yang benar. Dan hal ini membantu kita untuk tetap berada di jalan tersebut. Ibrani 4 ayat 12 memberitahu kita bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa, mampu menembus hati kita hingga membasmi dan mengatasi dosa hati dan sikap yang paling dalam. Pemazmur berbicara secara mendalam tentang kuasanya yang mengubah hidup dalam Mazmur 119. Yosua diberitahu bahwa kunci sukses dalam mengalahkan musuh-musuhnya bukanlah dengan melupakan sumber daya ini, melainkan merenungkannya siang dan malam serta menaatinya. Hal ini dia lakukan bahkan ketika apa yang diperintahkan Tuhan tidak masuk akal secara militer, dan ini adalah kunci kemenangannya dalam pertempuran untuk tanah perjanjian. Alkitab adalah sumber daya yang seringkali kita anggap remeh. Kita hanya sekedar memberikan pelayanan dengan membawa Alkitab kita ke gereja atau membaca renungan harian atau satu pasal setiap hari. Namun kita gagal menghafalnya, merenungkannya, atau menerapkannya dalam kehidupan kita, kita gagal mengakui dosa-dosa yang disingkapkan atau memuji Allah atas anugerah yang disingkapkan kepada kita. Ketika berbicara tentang Alkitab, kita seringkali menderita anoreksia atau bulimia. Kita hanya makan secukupnya untuk menjaga kita tetap hidup secara rohani dengan makan dari firman, tetapi tidak pernah cukup makan untuk menjadi orang Kristen yang sehat dan berkembang, atau kita sering makan tetapi tidak pernah merenungkannya cukup lama untuk mendapatkan nutrisi rohani darinya. Penting bagi Anda, jika Anda belum terbiasa mempelajari dan menghafalkan firman Tuhan setiap hari, agar Anda mulai melakukannya. Beberapa orang merasa terbantu memulai sebuah jurnal. Biasakanlah untuk tidak meninggalkan firman sampai Anda menuliskan sesuatu yang Anda peroleh darinya. Ada pula yang mencatat doa-doa kepada Tuhan, memohon agar Dia membantu mereka mengubah hal-hal yang telah Dia sampaikan kepada mereka. Alkitab adalah alat yang digunakan Roh dalam hidup kita, sebuah bagian penting dan utama dari perlengkapan senjata yang Allah berikan kepada kita untuk berperang dalam peperangan rohani. Sumber daya penting ketiga dalam perjuangan kita melawan dosa adalah doa. Sekali lagi, ini adalah sumber daya yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang Kristen tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita mengadakan pertemuan doa, waktu berdoa, namun kita tidak menggunakan doa dengan cara yang sama seperti gereja mula-mula. Paulus berulang kali menyebutkan bagaimana dia berdoa bagi orang-orang yang dia layani. Allah telah memberi kita janji-janji indah mengenai doa dan Paulus memasukkan doa dalam bacaannya tentang persiapan menghadapi tantangan rohani, pertempuran. Seberapa pentingkah doa untuk mengatasi dosa dalam hidup kita? Kita memiliki perkataan Kristus kepada Petrus di Taman Getsemani, tepat sebelum penyangkalan Petrus, saat Yesus berdoa. Petrus sedang tidur. Yesus membangunkannya dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi tubuh lemah." Kita
Seperti Petrus, ingin melakukan apa yang benar namun tidak menemukan kekuatan. Kita perlu mengikuti nasihat Tuhan untuk terus mencari, terus mengetuk, terus meminta, dan Dia akan memberi kita kekuatan yang kita perlukan. Doa bukanlah formula ajaib. Doa hanyalah mengakui keterbatasan kita dan kuasa Tuhan yang tidak ada habisnya dan meminta kekuatan kepadanya untuk melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Sumber daya keempat dalam peperangan kita untuk menaklukkan dosa adalah gereja, persekutuan orang percaya lainnya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya keluar, Dia mengutus mereka berdua-dua. Para misionaris dalam Kisah Para Rasul tidak keluar satu persatu, namun dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi menggunakan waktu itu untuk saling menguatkan dalam kasih dan perbuatan baik. Ini memberitahu kita untuk mengakui kesalahan kita satu sama lain. Dalam literatur hikmah Perjanjian Lama, kita diberitahu bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ada kekuatan dalam jumlah. Banyak orang Kristen mendapati bahwa memiliki rekan yang bertanggung jawab dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam mengatasi dosa-dosa yang membandel. Memiliki orang lain yang dapat berbicara dengan Anda, berdoa bersama Anda, menyemangati Anda, dan bahkan menegur Anda adalah hal yang sangat berharga. Pencobaan adalah hal biasa bagi kita semua. Memiliki mitra akuntabilitas atau kelompok akuntabilitas dapat memberi kita dorongan dan motivasi terakhir yang kita perlukan untuk mengatasi dosa yang paling membandel sekalipun. Terkadang kemenangan atas dosa datang dengan cepat, di lain waktu, kemenangan datang lebih lambat. Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita menggunakan sumber daya-Nya, Dia akan membawa perubahan secara bertahap dalam hidup kita. Kita dapat bertekun dalam upaya kita untuk mengalahkan dosa karena kita tahu bahwa Dia setia terhadap janji-janji-Nya. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8 berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang dan gelap merupakan 2 kutub magnet kekuatan yang saling mempengaruhi kehidupan manusia. Unsur dikotomi, tarik-menarik antara terang dan gelap itu selalu ada, dan terhadap kedua kutub magnet ini, manusia diminta untuk menentukan sikap. Kita ditempatkan di dunia ini menjadi terang, yaitu untuk membawa perubahan dan bukan untuk dipengaruhi dunia. Jadilah anak-anak terang dan membawa kemajuan dan perubahan bagi banyak orang. Gelap sesungguhnya adalah ketidakadaan terang. Ketika terang hadir, maka kegelapan pun segera akan sirna. Namun ketika sumber terang tidak dapat berfungsi, maka ia justru tenggelam dalam kegelapan itu sendiri. Karenanya, terang itu harus dijaga cahayanya agar ia dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita agar berlaku sebagaimana identitas kita sebagai terang. Sebagai terang, maka hidup kita tidak lagi dalam kegelapan, namun haruslah di dalam terang. Kegelapan tidak dapat menang. Kita menyalakan lampu dan kegelapan akan hilang begitu saja. Kegelapan tidak dapat menahan dan mengalahkan terang. Entah kegelapan menyukai terang atau tidak, terang tetap menembusi kegelapan. Dengan demikian,
terang dan kesaksian orang Kristen harus mampu menembusi dan mengatasi kegelapan. Orang Kristen harus mencolok seperti terang, sehingga kegelapan benar-benar mengambil perhatian. Terang gereja begitu lemah. Gereja memiliki begitu sedikit terang jika ada sama sekali sehingga dunia tidak perlu mempedulikan gereja, apalagi mengatasi dunia. Kita harus menonjol di dalam kehidupan ini sebagai suatu umat yang berbeda. Orang-orang yang tinggal bersama kita, apakah mereka memperhatikan sesuatu yang berbeda dengan kehidupan kita? Jika tidak, maka ada sesuatu yang tidak beres mengenai kehidupan kita. Mereka seharusnya memperhatikan bahwa kita menonjol berbeda dari orang yang lain. Hidup sebagai anak terang berarti kita tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengan kata lain, kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sementara, dunia saat ini dipenuhi kegelapan yang hanya bisa dikalahkan oleh terang. Kegelapan tidak dapat mengalahkan terang, tetapi terang dapat mengalahkan kegelapan. Ketika kita menyalakan sebuah lampu atau obor di tempat yang gelap, seketika itu juga kegelapan akan sirna. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu menembusnya. Sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala kegiatan yang berbau pelayanan, tetapi harus bisa dilihat oleh dunia, baik melalui perkataan dan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pertanyaan kita sekarang, apakah konkretnya hidup dalam terang itu? Buah daripada terang sudah sangat jelas dan gamblang, yakni berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu buah hidup terang. Jika ada orang yang mengaku hidup dalam terang, tapi nyatanya hidupnya tidak membuahkan kebaikan, maka pernyataannya hidup dalam terang patut diragukan. Sebaliknya, jika ada orang mengaku hidup dalam terang, namun tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka sesungguhnya orang itu tidak sedang ada di dalam terang. Sebab orang yang dalam terang tidak akan menutupi kebenaran yang mencerahkan itu dengan bertindak sebaliknya. Kalau bertindak berlainan dari kebenaran, maka orang itu sesungguhnya sedang bersembunyi di dalam pengakuan diri bahwa dirinya adalah terang, padahal sebenarnya gelap. Paulus mengajak kepada pembaca suratnya untuk merefleksikan diri. Apakah kita sudah menjadi terang? Apakah betul kita anak-anak terang? Jika sudah terang, maka yang pertama dilakukan adalah sama-sama merefleksikan identitas diri yang katanya terang dengan standar sejati hidup dalam terang. Dengan demikian, bukan sekadar pengakuan, tapi sebuah uji diri. Selanjutnya, jika diri betul sudah ada dalam terang, maka sudah pasti hidupnya mencari perkenanan Sang Terang, Tuhan sendiri, dan bukan orang lain.
Hidup dalam terang bukan untuk diterima orang, hidup terang bukan untuk dikagumi dan puji orang. Tapi hidup dalam terang adalah mencari perkenan Tuhan. Pengamsal berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Karena itu, teruslah hidup dalam terang untuk menerangi dunia sekitar kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.